Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Penguji, perkenalkan nama saya Winda Rahayu Pratiwi dengan NIM 44160700027 dari Prodi D4 Manajemen Keuangan jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Indianik selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Mia selaku dosen pembimbing 2 yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, serta dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Analisis Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan sebagai Dasar Keputusan Investasi. Studi pada perusahaan sektor consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan 2019. Pasar modal merupakan salah satu aspek penting bagi perkembangan perekonomian suatu negara. Pasar modal merupakan tempat bertemunya antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Investor sebagai pihak yang kelebihan dana dapat melakukan investasi dengan membeli surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal. Sedangkan perusahaan sebagai pihak yang kekurangan dana akan menggunakan dana tersebut untuk mengembangkan usahanya. Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama pada tahun 2019. Dilansir dari inews.id, investor saham mengalami peningkatan sebesar 30% menjadi 1,1 juta investor. Selain itu, pada tahun 2019, BEI menjadi bursa yang memiliki aktivitas pencatatan saham baru atau IPO tertinggi di antara bursa-bursa di kawasan Asia Tenggara. Hal ini tercermin dari rata-rata frekuensi perdagangan yang meningkat sebesar 21% menjadi 469.000 kali per hari. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya minat masyarakat baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri untuk menanamkan modalnya pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Tingginya minat masyarakat untuk menanamkan modalnya ini harus didukung dengan peningkatan kinerja perusahaan, karena investor akan lebih tertarik dengan perusahaan yang memiliki kinerja yang baik. Selain itu, bagi investor yang ingin menanamkan modalnya, harus mampu menganalisis dan melakukan penilaian saham sebelum menentukan keputusan investasi. Hal ini diharapkan agar dapat mengurangi risiko kerugian di masa yang akan datang. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan sektor consumer goods, di mana sektor ini merupakan salah satu sektor yang diminati oleh para investor. Berdasarkan data statistik pasar modal 2019 yang dipublikasikan melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sektor ini memiliki proporsi nilai kapitalisasi pasar terbesar kedua setelah sektor keuangan, yaitu sebesar 16,17%. Selain itu, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat tidak dapat lepas dari sektor ini, sehingga investor tertarik untuk menanamkan modalnya pada sektor ini karena dianggap memiliki prospek yang baik, sehingga diharapkan dapat memberikan keuntungan yang besar di masa yang akan datang. Tujuan dari perusahaan yaitu memaksimumkan kesejahteraan dari pemegang saham dengan cara mengoptimalkan nilai perusahaan, di mana nilai perusahaan merupakan gambaran dari keadaan sebuah perusahaan. Nilai perusahaan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan para investor yang ingin menanamkan dananya pada perusahaan tersebut. Peningkatan nilai perusahaan ditandai dengan tingginya tingkat pengembalian investasi atau return kepada pemegang saham. Nilai perusahaan pada perusahaan yang sudah go public di pasar modal ditandai dengan harga saham perusahaan, di mana semakin tinggi harga saham perusahaan, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Dan begitu pun sebaliknya, apabila harga saham rendah, maka nilai perusahaan juga akan semakin rendah. Nah, nilai perusahaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu struktur modal. Struktur modal merupakan perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Menurut Wahyuni 2012, struktur modal merupakan hal yang penting bagi setiap perusahaan, sehingga manajer harus selektif dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk mencapai keuntungan maksimal dengan pengorbanan seminimal mungkin. Selanjutnya yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode waktu tertentu. Menurut Putra dan Lestari 2016, semakin baik profitabilitas maka menunjukkan prospek perusahaan yang baik juga di masa yang akan datang, sehingga investor akan merespon positif sinyal tersebut dan nilai perusahaan akan meningkat. Selanjutnya yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang menggambarkan besar atau kecilnya suatu perusahaan yang ditentukan melalui total aset perusahaan. Ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi nilai perusahaan, karena semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan semakin mudah untuk memperoleh sumber pendanaan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Selanjutnya adalah perbedaan penelitian, yaitu adanya perbedaan hasil antara penelitian-penelitian terdahulu. Di antaranya adalah, yang pertama yaitu menurut Pantau, Murni dan Terang 2015, Dewi, Yuniarta dan Atmaja 2014, serta Prasusti dan Sudiarta 2016 mengatakan bahwa struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan menurut Lubis, Sinaga dan Sasongko 2017, serta Apriada dan Suardika 2016 mengatakan bahwa struktur modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.
Selanjutnya yaitu Denziana dan Monica 2016 serta Rahmawati DKK 2015 mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan menurut Rahayu dan Sari 2018 profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kemudian menurut Mardiati DKK 2015 serta Denziana dan Monica 2016 mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun, Prasusti dan Sudiarta 2016 mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan menurut Rahmawati DKK 2015, ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Maka, berdasarkan uraian latar belakang tersebut, akan diteliti kembali penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan sebagai dasar keputusan investasi. Studi pada perusahaan sektor consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan 2019. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian ini diantaranya yang pertama yaitu menguji pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan sektor consumer goods di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015 sampai dengan 2019. Yang kedua yaitu menguji pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan sektor consumer goods di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015 sampai dengan 2019. Yang ketiga yaitu menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan sektor consumer goods di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015 sampai dengan 2019. Yang keempat yaitu menguji secara simultan pengaruh antara struktur modal, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan sektor consumer goods di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015 sampai dengan 2019. Dan yang kelima yaitu untuk mendeskripsikan rekomendasi keputusan investasi ditinjau dari nilai perusahaan yang tercermin dari harga saham perusahaan sektor consumer goods di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015 sampai dengan 2019. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Pada penelitian ini akan digunakan variabel independen berupa struktur modal yang diproksi dengan DER, profitabilitas diproksi dengan ROE, dan ukuran perusahaan yang dihitung dari total aset. Kemudian variabel dependen yaitu nilai perusahaan yang diproksi dengan rasio Tobinski. Kemudian setelah nanti didapat persamaan regresi data panel akan dilakukan penilaian saham apakah tergolong under value, over value, atau fair value. Kemudian akan dilakukan keputusan investasi apakah dijual, dibeli, atau ditahan. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian terdiri dari 4 hipotesis. Yang pertama yaitu struktur modal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua yaitu profitabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis ketiga yaitu ukuran perusahaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan yang keempat yaitu secara simultan struktur modal, profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berbentuk asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, yaitu antara variabel independen dengan variabel dependen. Objek penelitian ini yaitu 58 perusahaan sektor consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jenis data penelitian ini yaitu kuantitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sekunder, yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Kemudian, metode pengumpulan data yaitu menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen baik dari media cetak maupun media elektronik. Kemudian, variabel penelitian ini yaitu terdiri dari variabel dependen berupa nilai perusahaan dengan proksi rasio Tobinski, dan variabel independen terdiri dari struktur modal yaitu diukur dengan DER, profitabilitas diproksi dengan ROE, dan ukuran perusahaan. Kemudian, metode analisis data yaitu menggunakan metode analisis regresi data panel yang diuji menggunakan EView 9 yang terdiri dari uji pemilihan model, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan penilaian saham. Selanjutnya adalah metode pengambilan sampel, yaitu menggunakan purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu perusahaan yang termasuk dalam sektor consumer goods yang konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015 sampai dengan 2019. Yang kedua yaitu perusahaan merupakan industri consumer goods berkapitalisasi besar atau tercatat dalam papan pencatatan utama. Yang ketiga yaitu perusahaan sektor consumer goods yang secara rutin menerbitkan laporan keuangan tahunan secara lengkap selama periode 2015 sampai dengan 2019. Dan yang keempat yaitu perusahaan sektor consumer goods yang tidak melakukan stock split, akuisisi, dan tidak menerbitkan right issue selama periode 2015 sampai dengan 2019. Selanjutnya, dari kriteria pemilihan sampel tersebut terpilih 20 perusahaan sektor consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai dengan 2019, yaitu Aisa, Alto, Udi, CK, DLTA, DVLA, GGRM, INAF, INDF, KLBF, MBTO, MLBI, MRAT, Roti, SIDO, TBLA, TCID, TSPC, UNVR, dan WIIM. Selanjutnya adalah uji pemilihan model. Uji pemilihan model terdiri dari 3 uji, yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji LM. Uji Chow yaitu digunakan untuk membandingkan dan memilih model terbaik antara model CEM dan FEM.
Dari hasil uji Chow diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar 0,000 kurang dari alfa 5%, maka artinya H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada uji ini model FEM merupakan model yang terbaik. Selanjutnya yaitu uji Hausman. Uji Hausman digunakan untuk membandingkan dan memilih model terbaik antara model estimasi RAM dan FEM. Dari hasil uji Hausman diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar 0,0000 kurang dari alfa 5%, maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada uji Hausman ini model FEM merupakan model yang terbaik. Dan yang ketiga yaitu uji LM. Uji LM digunakan untuk membandingkan dan memilih model terbaik antara estimasi CHAM dan RAM. Dari hasil uji LM diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar 0,000 kurang dari alfa 5%, maka artinya H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada uji LM ini model RAM merupakan model yang terbaik. Berdasarkan ketiga uji tersebut, diketahui bahwa 2 dari 3 uji mengatakan bahwa model FEM atau Fixed Effect Model merupakan model yang terbaik, sehingga penelitian ini akan menggunakan FEM sebagai model estimasi. Kemudian, uji asumsi klasik. Karena dari hasil uji pemilihan model yang didapat adalah Fixed Effect Model atau FEM, yang merupakan metode estimasi Ordinary Least Square atau OLS, maka hanya uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas saja yang digunakan. Yang pertama yaitu uji multikolinearitas, yaitu uji yang diperlukan untuk mengetahui adanya korelasi antar variabel independen. Dari hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa korelasi antara variabel X1 dan X2 adalah sebesar 0,279569. Kemudian korelasi antara variabel X1 dan X3 sebesar 0,195569 dan korelasi antara variabel X2 dan X3 sebesar 0,235961. Sehingga dapat simpulkan bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen yang lebih besar dari 0,8. Maka artinya data terbebas dari multikolinearitas. Selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi memiliki ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dari hasil uji heteroskedastisitas diketahui bahwa nilai probabilitas dari masing-masing variabel lebih besar dari alfa 5%. Artinya tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut ini merupakan hasil dari regresi data panel, sehingga didapat persamaan yaitu Y sama dengan 39,21008 ditambah 0,1540551X1 ditambah 0,005488X2 min 1,263468X3, di mana Y merupakan nilai perusahaan, X1 merupakan struktur modal, X2 merupakan profitabilitas, dan X3 merupakan ukuran perusahaan. Selanjutnya yaitu hasil uji hipotesis. Uji hipotesis terdiri dari uji T dan uji F. Yang pertama yaitu uji T. Pada struktur modal, uji T menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0,0228 kurang dari alfa 5%, sehingga struktur modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan dengan arah korelasi positif yang tercermin dari koefisien korelasi sebesar 0,154051. Artinya, semakin tinggi struktur modal, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan, dan begitupun sebaliknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan diterima. Selanjutnya, pada profitabilitas, hasil uji T menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0,0022 kurang dari alfa 5%, sehingga profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dengan arah korelasi positif yang tercermin dari koefisien korelasi sebesar 0,005488. Artinya, semakin tinggi nilai profitabilitas, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Sehingga, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa nilai profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan diterima. Lalu, pada ukuran perusahaan, hasil uji T menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0,0000 kurang dari alfa 5%, sehingga ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dengan arah korelasi negatif yang tercermin dari koefisien korelasi sebesar minus 1,263468. Artinya, semakin tinggi ukuran perusahaan, maka semakin rendah nilai perusahaan. Dan begitupun sebaliknya. Sehingga, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan ditolak. Kemudian pada uji F menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil daripada alfa 5%, maka H0 ditolak. Artinya, hasil ini membuktikan bahwa ada pengaruh secara simultan antara variabel-variabel independen yaitu struktur modal, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan, sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis 4 diterima. Selanjutnya adalah uji koefisien determinasi, yaitu uji yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Hasil dari uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa R square
sebesar 0,910241 atau 91,02%. Artinya, variabel nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh variabel struktur modal, profitabilitas, dan ukuran perusahaan sebesar 91,02%. Sedangkan, sisanya sebesar 8,98% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Selanjutnya adalah melakukan penilaian saham. Setelah persamaan regresi diketahui, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan penilaian saham untuk menguji Tobinski predicted, yaitu Tobinski yang didapatkan dengan mensubstitusikan semua variabel independen ke dalam persamaan regresi. Setelah itu, dilakukan pembandingan antara Tobinski predicted dengan Tobinski aktual dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, apabila Tobinski predicted lebih kecil daripada Tobinski aktual, maka saham tergolong overvalue. Kedua, apabila Tobinski predicted lebih besar daripada Tobinski aktual, maka saham tergolong undervalue. Yang ketiga, apabila Tobinski predicted sama dengan Tobinski aktual, maka saham tergolong fair value atau wajar. Hasil penilaian saham diketahui bahwa saham Aisyah, Alto, Budi, CK, DLTA, IVLA, INAF, MBTO, MRAT, ROTI, TBLA, TCID, TSPC, dan WIIM tergolong ke dalam saham undervalue, sehingga keputusan investasi yang direkomendasikan yaitu untuk membeli saham ini, atau apabila sudah mempunyai saham ini maka sebaiknya di hold. Sedangkan saham GGRM, INDF, MLBI, SIDO, dan UNVR tergolong ke dalam saham overvalue, sehingga keputusan investasi yang tepat untuk direkomendasikan yaitu untuk menjual saham ini. Atau apabila ingin membeli saham ini, maka sebaiknya menunggu timing harga yang pas. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu struktur modal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan sektor consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai dengan 2019. Artinya, semakin tinggi struktur modal maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Yang kedua yaitu profitabilitas secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan sektor consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai dengan 2019. Artinya, semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Yang ketiga yaitu ukuran perusahaan secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan sektor consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai dengan 2019. Artinya, semakin tinggi ukuran perusahaan maka nilai perusahaan semakin rendah. Kemudian, yang keempat yaitu secara simultan struktur modal, profitabilitas, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan sektor consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai dengan 2019. Kemudian, saham Aisyah, Alto, Budi, CK, DLTA, IVLA, INAF, MBTO, MRAT, ROTI, TBLA, TCID, TSPC, dan WIIM tergolong ke dalam saham undervalue, sehingga lebih baik keputusan investasi yang diberikan yaitu untuk membeli saham ini, atau apabila sudah memiliki saham ini maka sebaiknya di hold. Sedangkan pada saham GGRM, INDF, MLBI, SIDO, dan UNVR tergolong ke dalam saham overvalue, maka sebaiknya saham ini dijual, atau apabila ingin membeli saham ini maka menunggu timing harga yang pas. Selanjutnya adalah saran. Yang pertama yaitu bagi akademisi. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan variabel lain yang lebih beragam, seperti struktur kepemilikan saham, tingkat likuiditas, pertumbuhan perusahaan, dan lain sebagainya. Atau bisa juga dengan menggunakan faktor eksternal, seperti tingkat inflasi, tingkat suku bunga, nilai kurs, dan sebagainya. Selain itu, pada penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat memperluas sampel penelitian, tidak terbatas hanya pada sektor consumer goods, tapi dengan menggunakan sektor yang lain. Kemudian, bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai keputusan investasi saham pada perusahaan sektor consumer goods. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa investor tetap harus memperhatikan dan melakukan analisis teknikal sebelum membeli saham, sehingga investor dapat mengambil keputusan investasi yang lebih tepat dan dapat mengurangi risiko kerugian di masa yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu bagi perusahaan. Perusahaan diharapkan dapat memperhatikan struktur modal dan profitabilitas untuk menarik minat investor, karena terbukti memiliki pengaruh yang positif dan signifikan, sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan. Namun, variabel ukuran perusahaan juga tidak dapat diabaikan, karena ukuran perusahaan menunjukkan risiko finansial perusahaan tersebut, sehingga akan mempengaruhi keputusan investor untuk melakukan investasi. Demikian pemaparan dari hasil penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.